Rata-rata suami itu tidak meresahkan hal yang diresahkan istri gitu. Kamu tidak mungkin bisa bersabar atas sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Apa maksudnya Allah tuh istri dibuat berpikirnya kompleks berarti? Tapi pas udah nikah kok jadi kayaknya nggak punya kontribusi apa-apa buat sekitar. Seakan-akan semua hanya menyempit, mengecil di dalam rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu teman-teman, ini segmen baru namanya Deep Talk. Obrolan suami istri. Nah teman-teman, segmen ini adalah sebuah segmen yang terilhamkan dari langit turun ke hati gitu ya. Karena belakangan ini maksudnya bertahun-tahun ke belakang gitu ya. Saya dan Kang Ulum seringkali ngobrol, mendiskusikan banyak hal yang kemudian ketika kami bagikan ke publik hasil obrolannya, hasil diskusinya ternyata itu masuk kategori obrolan berat yang rata-rata pas sutri gitu ya, pasangan suami istri. Wah, kalau ngobrolin itu levelnya udah level tinggi tuh berarti katanya. Mengingatkan saya bahwa ada yang namanya pengingat di mana dikatakan bahwa bagi suami istri ngobrolin yang nggak penting itu penting katanya gitu. Siapa sepakat? Saya juga sepakat, kami juga sepakat. Hanya itu bukan satu-satunya indikator relasi sehat. Jadi ngobrolin yang ringan-ringan itu bukan satu-satunya. Ada yang berikutnya itu bisa melewati obrolan berat itu juga indikasi relasi yang baik. Jadi baik itu ngobrolin yang ringan dan ngobrolin yang berat itu sama-sama perlu bisa diupayakan. Kalau ngobrolin berat, bisa dilewati sama pasangan suami istri dengan enjoy, nyaman, tenang, dapat konklusinya, itu biasanya kualitas relasinya akan meningkat, akan semakin baik, semakin berkualitas, semakin saling kenal. Nah, segmen Deep Talk ini adalah segmen yang akan mewakili obrolan-obrolan belakang layar antara saya dan Kang Ulum yang berisi keresahan istri yang ditanyakan kepada suaminya. Yang ternyata ketika kami bagi dalam platform-platform media sosial, ini tuh mewakili, keresahan saya itu mewakili keresahannya para istri, dan jawabannya Kang Ulum itu mewakili para suami itu mau ngejawab itu gitu. Mudah-mudahan dari sekian episode yang nanti akan disiapkan untuk para keluarga muda muslim sebagai gambaran bahwa ini adalah keresahan yang bisa dijawab dan tuntas di ranah rumah tangga, segmen ini membantu teman-teman semua. Dan kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyimak barusan opening, jadi inget tadi, baru banget ada yang chatting suami. Oh. Seorang suami chatting ke Baba, nyeritain tentang latar belakangnya, latar belakang istrinya juga, dari sejak sebelum nikah. Terus apa yang sekarang lagi diresahkan sama suami ini. Dia tuh resah tiap kali mau ngobrol sama istri. Suaminya? Tiap kali mau ngobrol sama istri tuh deg-degan gitu. Takut. Padahal dia tahu kalau habis ngobrol tuh nanti bakal jadi lega sebetulnya. Tapi mungkin lega aja tuh nggak cukup. Dia pengennya ada perubahan, ada sesuatu yang jadi lebih baik, terus lebih lama, long lasting gitu ya. Kayaknya habis ngobrol memang berubah sih, lega, tapi habis itu balik lagi. Dampaknya lebih panjang. Terus jadinya harus ngobrol lagi, berat tuh di situ ngobrol kan suami istri. Terus ada perubahan sih, dikit, bentar, habis itu balik lagi ke sebelumnya lagi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya segmen Deep Talk ini, tuh ya kita jadi lebih sadar. Berharap perubahan yang cepat, yang instan mah bukan di sini ya, bukan di dunia gitu. Selama memang masih di dunia, masih ketemu sama suami istri, masih pasangan ya, masih masanya untuk terus belajar, mengubah pelan-pelan. Mudah-mudahan walaupun balik lagi ke awal, balik lagi, tapi minimal ada progres sedikit demi sedikit. Sebenarnya kayaknya menurut aku tapi nggak ada sih perubahan kembali ke awal tuh, ke awal banget, ke nol lagi tuh.
itu mah asumsi kitanya kayak ke nol lagi. Padahal pasti ada progres, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan yang sangat eksponensial, tapi pasti ada. Jadi nggak ada sih sebenarnya ke nol tuh. Apalagi kalau udah ngobrol. Iya. Jadi misalkan dulu 1, habis ngobrol terus membaik nih jadi 5. Lama-kelamaan mundur tuh nggak jadi ke 1 lagi. Iya. Minimal ke 2. Gitu. Iya. Iya, itu syukur ya. Sebuah kesyukuran, jadi jangan dibuang progresnya gitu, pasti ada. Jangan jadi nggak ngobrol juga sama istri. Gara-gara terus balik lagi. Iya. Ke pola sebelum. Dan itu pernah juga kan, maksudnya terjadi di kita ya, bahwa Baba dan Bubu juga nggak langsung enak gitu, apalagi di awal kata Baba tuh tercekat kalau mau ngobrol sama aku, diajakin, wah yuk kita ngobrol yuk. Tercekat itu karena gini ya, mungkin para suami juga ngalamin. Itu tuh sesuatu yang udah clear sebetulnya. Bagi suami itu udah clear tentang bahasan itu tuh, sehingga akhirnya jadinya kenapa sih harus disampaikan lagi, kenapa harus diulang lagi ya. Jadi akhirnya tercekat tuh di sini. Gitu. Ada yang ngalamin juga. Ini mewakili sih, itu kayak dialami oleh mayoritas gitu. Baiklah. Yang ini nggak tahu bikin tercekat atau enggak nih ketika ditanyakan. Ini soalnya pernah kita obrolin juga. Tapi makin kesini seiring dengan banyak hal yang ditemui juga, jadi semakin kompleks, tapi juga sekaligus semakin relate sama kehidupan aku. Ini ya balik lagi keresahan istri yang ditanyain ke suami, karena katanya Kang Ulum, rata-rata suami itu tidak meresahkan hal yang diresahkan istri gitu, atau gimana? Iya, kadang simpelnya gaya berpikir seorang laki-laki ya, kok gitu aja ribet sih. Sebenarnya itu kan bisa dibikin simpel gitu. Dan cara berpikir simpel ini sebenarnya mendukung peran hidupnya suami ya, laki-laki. Yang mana dia harus bisa perform, harus bisa baik di dalam rumah untuk menunaikan tugasnya sebagai suami atau sebagai ayah yang mendidik. Terus dia juga harus tunai di luar ketika misalkan harus bekerja dan menafkahi keluarga dengan halal, atau juga masih di luar juga adalah ketika dia punya peran-peran amanah-amanah di keumatan kan, pemimpin umat yang merajut ukhuwah. Nah, sehingga karena banyaknya domain yang harus diselesaikan itu akhirnya simple. Dan mungkin repotnya ketika istri ngelihat simplifikasi ya. Kok ngegampang-gampangin sih? Nah, itu. Kok disederhanain banget sih gitu. Padahal itu tuntutan hidup. Aku harus cari tahu berarti kenapa, apa maksudnya Allah tuh istri dibuat berpikirnya kompleks berarti. Ting. Baiklah, aku mau tanyain begini, ini hal yang sangat sehari-hari, daily life, tapi selalu kepanggil lagi di fase berapapun usia rumah tangga, dan terlebih dirasakannya sama para perempuan. Begini, banyak yang merasa, termasuk aku, bahwa ketika kita sebelum menikahnya ini sangat aktif, berkontribusi terhadap banyak permasalahan, atau memang kita punya solusi terhadap suatu hal di masyarakat gitu ya, sangat kontributif lah, produktif, aktif. Kemudian menikah, ternyata pasca menikah itu kayak kesedot ke dalam keluarga. Yang artinya segala yang sudah dibangun selama bertahun-tahun di masa single, dalam konteks tadi keaktifan, produktivitas, dan lain sebagainya, itu jadi jet lag. Atau kalau diistilahkan tuh ada namanya post power syndrome. Jadi sindrom di mana yang dulunya punya power, berkuasa, mengendalikan segala hal tuh jadi ngik gitu, nggak terlihat lagi, nggak terlalu bebas, nggak terlalu luas langkah, tapi itu fitrah gitu. Di sisi lain ada pembelajaran bahwa ya perannya seseorang ketika sudah berumah tangga, terlebih perempuan, ya memang di dalam dulu nih kuatnya, bahkan ibadahnya paling luas, paling banyak bertebarannya di dalam keluarga. Tapi di satu sisi lagi, Allah tuh menciptakan manusia, di peran tertingginya adalah setelah beres dengan dirimu, beres dengan keluargamu, kamu harus ke ranah umat, harus jadi da'iyah. Karena nggak bisa hanya selesai di lingkungan kamu, dirimu, keluargamu, harus bisa kontribusi juga. Ini kapan bisa keluar? Dan
Atau gimana sih ini dudukan yang kebayang nggak teman-teman tuh? Nah ya gitulah ya, kita belibet di dalam pikiran, kadang belibet di penuturan. Mudah-mudahan mengerti kegelisahannya. Iya. Gimana dudukannya? Baik. Sebenarnya harusnya gimana? Iya, kayaknya ini kegelisahan banyak umat ya, ketemu ibu-ibu ya, yang banyak berkiprah di sebelum nikahnya, tapi pas udah nikah kok jadi kayaknya nggak punya kontribusi apa-apa buat sekitar. Dan itu seakan-akan semua hanya menyempit, mengecil di dalam rumah saja, gitu ya. Apalagi ngelihat keluarga lain, istri yang lain misalkan yang sudah banyak kiprah kemana-mana. Baik, prinsipnya yang pertama adalah kita ini hidup di dunia dengan satu perkembangan demi satu perkembangan. Jadi melewati satu perkembangan demi satu perkembangan. Ayatnya latar kabun tobakon an tobak. Jadi kita ini berkembang, berubah itu dari tobak ke tobak, dari satu fase ke fase yang lain. Kita nggak langsung sebesar ini kan. Kita tuh ada di dalam rahim dulu, kemudian jadi bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain kecuali nangis. Kemudian mulai merangkak, nah, itu tobakon antobak, mulai jalan, mulai lari, mulai balik nanti ya. Kemudian belum langsung nikah kan, ada peran-peran hidup, baru tahu kita dunianya tuh begini gitu ya. Baru nikah, baru kemudian jadi pasangan, lalu jadi orang tua. Nah kemudian nanti anaknya juga gitu lagi tuh, tobakon antobak lagi kan, sampai kemudian nanti dia jadi pemuda gitu ya. Nah karena kita hidup mengikuti sunatullah itu, tobakon antobak ini, maka kita tidak bisa lepas dari sunatullah yang ini. Maka kalau kita tahu sebetulnya pada saat kita sudah menikah, sudah menjadi pasangan, kita di sunatullah di fase yang begini, kita ini mestinya ngapain ya? Kalau tahu ini ngejawab, itu jadi nggak menggelisahkan lagi. Gitu. Oke. Berarti ada petanya. Ada petanya. Kemungkinan menjadi gelisah karena nggak tahu petanya. Memang kalau udah nikah tuh kita lagi di mana sih gitu. Secara tobakon antobaknya itu tadi, secara fasenya itu tadi. Jangan gini, kita belum siap untuk berlari, merangkak aja belum bisa, tapi keinginan sudah pengen berlari, balap karung malah misalkan. Kan jadinya gimana? Merangkak aja belum bisa, tapi udah pengen lari. Rasanya gimana tuh? Post-power syndrome. Rasanya kan jadi kayak, aduh aku keinginan lebih besar daripada kemampuan. Dan bahkan menjadi tidak mudah ketika keinginannya itu bertentangan dengan sunatullah itu tadi, yang nggak bisa kita lompati, nggak bisa kita lewati itu gitu. Sunatullah itu. Nah, bagaimanakah sunatullah tahapan perkembangannya? Nah, ini insya Allah yang mau kita bahas sekarang. Jadi, secara mudah aja kita bagi 3. Ternyata sunatullah fase manusia itu ya, sesuai dengan perkembangan usianya. Yaitu dari lahir sampai 15 tahun, lalu dari 15 tahun sampai 40 tahun, kemudian 40 tahun sampai wafat gitu ya. Mengapa dari lahir sampai 15 tahun? Karena di 15 tahun itu para ulama fikih terutama sepakat itu 15 tahun adalah fase ketika seorang anak masuk ke masa balik. Balik itu kan artinya sampai. Jadi dia tuh udah sampai untuk punya dia buku amalnya sendiri, mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Amal soleh tercatat atas nama dia, amal salah pun tercatat atas nama dia. Maka ini 0 sampai 15 nih, ini fase pertama. Ini penting. Nanti kalau kita di pendidikan anak kan 0 sampai 15 ini kita bisa recah-recah lagi ya. Gitu. Tapi ini timeline-nya sampai akhir hayat ya. Jadi kita perlu untuk memperbesar itu. Jadi 0 sampai 15 gitu ya. Nah, nanti dari 15 itu sepakat bukan lagi anak-anak nih, tapi dia sudah pemuda. Sudah berkiprah, sudah menanggung amalnya sendiri kan, mukallaf tuh ya, menanggung beban. Itu kira-kira sampai 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena ada satu ayat di Al-Quran yang dengan jelas menyebut angka 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Satu-satunya ayat yang menyebut usia 40 itu di literally 40 tahun. Hatta idza balagho asyuddahu. Ya balagho itu nyampe tuh ya.
sampai dewasa, ya balik berarti ya, wa balagho, kemudian sampai ke arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi itu jelas banget 40 tahun disebut. Ini sebelum ada rame-rame orang Life bilang began at 40. Quran sudah lebih dulu sebut arba'ina sanah. Gitu, 40 tahun. Gitu. Berarti kita harus perhatikan Ada apa di 40 15 tahun? sampai 40 tahun. Ada apa di 40 tahun? Biasanya para nabi, termasuk nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW itu menerima misi kerasulan di usia 40 tahun. Tapi ada juga nabi yang belum 40 tahun sudah dapat misi seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya gitu ya. Namun karena kita umat Nabi Muhammad, maka kita perlu memperhatikan ketika usia 40 tahun. Nah, kira-kira 40 sampai akhir itu ya usia umatku kata Nabi antara 60 dan 70, berarti udah sepertiga akhir tuh. Karena tadi sepertiga awalnya 0,15, 2/3-nya di 1540, 1/3 akhirnya 40 ke atas sampai akhir hayat. Itu kata Nabi usia umatku antara 60 dan 70. Itu teman-teman kalau dibikinin timeline berarti ada 3 fase gitu ya. Tobakon antobak. Iya kan tadi mau bikin peta kan? Iya. Nah, kira-kira kalau kegelisahan itu tadi ibu-ibu kira-kira dia ada di mana? Di Fase pertama, tengah apa akhir? 1540 berarti. 1540 biasanya ya, karena menikah berumah dan, tangga di situ rata-rata. Rata-rata di situ. Nah, artinya kita perlu tahu sebenarnya di antara 15 sampai 40 tahun itu kita tuh gimana sih, ada di mana? Dan itu tuh fase ngapain sebenarnya yang Allah kasih tuh buat performa apa yang jadi puncaknya di situ ya. Benar. Kalau tadi dalam pendidikan anak 0 sampai 15 tahun sebetulnya bisa direcah lagi ya. Jadi 0 ke 2, anak ketika usia 3 ke 6 tahun, anak ketika usia 7 ke 10 tahun, anak ketika usia 11 sampai 14 tahun gitu ya. Jadi bisa direcah lagi. Nah, antara 15 sampai 40 juga bisa direcah lagi. Oh? Yaitu pada secara garis besar merecah antara 15 sampai 40 tahun itu adalah ketika sebelum nikah dan setelah nikah. Oh, oke. Jadi 15 tahun sampai saat nikah, kemudian dari nikah sampai 40 tahun. Gitu. Nah, nanti berikutnya 40 itu sampai akhir perecahannya. Nah, kira-kira teman-teman kan yang sekarang nyimak itu kan mungkin ada di setelah nikah menuju ke 40 tahun, betul ya? Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada yang melihatnya ini dari usia yang sudah 40 tahun ke atas gitu. Atau yang belum menikah. Atau yang belum menikah tapi udah lewat 15 tahun. Iya, betul. Nah, apa yang kita lakukan dan bagaimana merespon keresahan itu? Sebagai Nggak sabar. Sebagai seorang suami, ya kita ya sesama suami perlu untuk menyampaikan arah kepada istri kita masing-masing ya, bahwa dari 15 tahun sampai sebelum menikah itu memang masanya kita berkiprah tuh, menguatkan potensi-potensi untuk kemudian bisa berdaya guna, bermanfaat bagi orang lain. Dari 15 sampai sebelum nikah tuh. Jadi memang wajar kalau aktif, wajar. produktif, kontributif tuh emang masanya. Bikin komunitas, bikin buku, bikin karya-karya. Atau ikut komunitas, Iya. ikut mensukseskan buku. Iya. Atau dia adalah member dari semua komunitas yang ada di kota ini, misalkan gitu ya. Itu kalau dari 15 Tapi berperan sampai di belum semuanya. nikah, itu memang itu peran hidupnya begitu. Masanya begitu. Supaya apa? Supaya mendewasa dia. Jadi itu kan sebelum 15 tahun kan relatif lebih banyak di rumah. Relatif tidak banyak tahu sebenarnya dunia yang senyatanya itu kayak gimana sih. Begitu 15 tahun keluar sampai sebelum nikah, itu senyata-nyatanya dapet tuh. Oh, dunia itu ternyata tidak baik-baik saja. Tapi juga tidak semuanya hitam gitu di dunia ini tuh. Dan aku punya potensi. Untuk memperbaiki itu. Ada panggilan jiwa juga, dorongan kemana. Nah, itu dilakuin tuh. Kira-kira rata-rata lah menikah mengikuti usia Nabi juga sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Jadi kira-kira 15 sampai 25 tahun tuh. Berkiprah keluar, melihat dunia luar, kemudian mendewasa dia. Bekal mendewasa itu bekal untuk masuk di fase rentang kedua, di fase kedua itu tadi. Yaitu dari kira-kira menikah kalau usianya 25 sampai menuju 40 tahun, butuh kedewasaan banget. Dan itu tempaan kedewasaan dilakukan ketika berkarya itu, berkiprah itu. Nah, catatannya banyak yang nggak menyampaikan ini ke istrinya atau bahkan ke dirinya sendiri, terutama suami nggak nyampein ke istrinya setelah nikah itu arahnya jadi ke dalam. Oh, tadinya dari 15 ke 25 waktu misalkan. menikah itu
keluar, begitu menikah sampai 40 Itu ke dalam. wayahna kalau bahasa Sunda apa tuh? Fokusnya ke dalam. Wayah ini apa bahasa Indonesia? Ya, Sewajarnya. sewajarnya ke dalam lagi. Ke dalam lagi. Karena kenapa? Supaya apa yang berikutnya ini? Nah, ke dalam lagi ada dua alasannya. Alasan yang pertama untuk siap-siap nanti ketika 40 tahun Oke. itu keluar. Karena masa 40 tahun itu apa? Masanya untuk membuktikan keistiqomahan tuh di situ. Perform. Konsistensi. Konsistensi dari amal, konsistensi dari dampak, konsistensi dari buah itu dibuktikannya setelah 40 tahun. 40. Kalau tadi merujuk ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti 40 itu ya itu kan Dapat dikasih amanah misi. dakwah kan. Iya. Udah keluar tuh, udah orientasinya umat. Berarti kalau boleh menyederhanakan Ya, sederhanakan lah gimana. di masa usia setelah menikah ke 40 itu kenapa ke dalam? Karena untuk menguatkan akar sebenarnya supaya pas perform gak ketarik-tarik untuk urusan-urusan yang belum beres di dalam gitu kan? Iya. Akar dan batang untuk berbuahnya itu menguatkan. Jadi jangan di-skip ke dalamnya itu karena nanti akarnya nggak kuat ketika udah masuk masa perform malah ketarik-tarik permasalahan yang masih bolong-bolong karena di dalam. keburu-buru pengen lompat ke masa perform padahal dia belum nguatin akar gitu kan. Iya. Ya benar ya? Ya, itu alasan pertama. Kenapa Oh, oke. 40 tahun? Ada lagi alasan. Perform. Alasan yang keduanya adalah karena biasanya setelah menikah itu kita punya anak. Oke, ya Iya benar-benar. kan? Nah, ini tadi Kita nggak punya kebahas. anak, ya kan? Dan anak itu adalah yang akan melanjutkan perform kita atau kontribusi kita di luar. Jadi bahasa gampangnya gini. Dulu waktu 15 tahun sampai nikah, ya, kita ini jadi kader kan. Kitanya tuh jadi kader yang memperbaiki, yang menjadi pemakmur bumi, ya kan. Kita punya potensi apa, berkiprah ini, berkontribusi ini, bermanfaat ini gitu ya di banyak bidang gitu. Kitanya jadi kader. Tapi begitu nikah, kita punya anak, kita punya kader. Kita yang mengkadernya. Kita yang mengkader. Maka itulah kenapa harus masuk ke dalam, lebih banyak ke dalam. Karena kita lagi mau nyiapin ini kader yang nanti kalau anaknya di 15 tahun, dianya jadi kader. I see, ngerti. Dan kalau nikah 25 tahun, anak itu ketika dia nanti 15 tahun siap jadi kader keluar itu kira-kira usia kitanya adalah 25 tambah 15. 40 tahun. Maka nanti keluarnya akan bareng-bareng tuh orang tua sama anak. gitu. Masya Allah ya. Ya. Dan apakah udah selesai? Belum. Terakhirnya adalah ketika orang tua fokus ke dalam mempersiapkan kader gitu. Nanti muncul pertanyaan, terus yang ada di luar siapa? Kader di luar siapa? Yang memperbaiki siapa? Kan dulu orang tuanya yang memperbaiki di luar. Sekarang orang tuanya ke dalam, ke rumah. Jadi di luar nggak ada yang memperbaiki dong kalau kayak gitu. Nah, maka Baba sebut nih, sebetulnya ketika orang tua kita, suami istri, mempersiapkan kader yang ada dalam rumah, sebetulnya kita harus punya dua jenis kader yang memperbaiki keadaan itu. Yang pertama adalah anak Yang kandung. pertama adalah anak kandung karena dia adalah kader yang lagi kita develop, yang lagi kita bangun. Dan lagi itu kita dikasih persiapkan. sama Allah langsung dititipinnya kan. Iya. Mad'u nih, objek dakwah iya. gitu ya. Kader gitu ya. Tapi di waktu yang bersamaan, walaupun kita fokus ke dalam, Bapak pernah sampein ke Bubu, walaupun kita fokus ke dalam, kita harus punya kader-kader di luar. Yang dia terus berjalan memperbaiki kondisi di luar. Dan yang di luar itu rentangnya usia 15 sampai belum nikah. Para single tuh ini ya harus sadar dirinya perlu dimentorin berarti. Dimentorin. Perlu guru. Iya, dan nggak usah gelisah kalau ternyata mentornya sudah menikah, justru ngebantu itu. Kalau mentornya ternyata sudah menikah, ngebantu mentor yang sudah menikah itu, karena sang mentor jadi ngerasa dia punya perpanjangan tangan, perbaikan diri di luar dilakukan oleh mentor menti-mentinya ini. Dan dianya sendiri juga jadi ini punya arah yang jelas karena ada yang bimbing. Jadi sekali lagi, sampai 15 tahun fokus di dalam karena biasanya di rumah, pendidikan rumahan. 15 sampai keluar, ya 15 sampai mau nikah itu perbaikan keluar tuh ya kontribusi. Nanti nikah ke dalam, tapi di dalam ini pas nikah ini mengkader dua jenis. Satu kader yang memang belum jadi, yaitu anak di 0-15 sampai 15 si anaknya. Dan yang kedua, kader yang sudah lagi berkiprah di luar. Yang pemuda-pemudi. Itu harus kita pegang. Kalau mereka nggak dipegang sama kita, dia dikader sama mentor-mentor lain yang kita nggak jelas. Oke, pantesan ya. Maksudnya secara fenomena tuh banyak anak muda tuh kayak
hilang arah atau bahasa sekarangnya gabut ya, mau ngapain sih gitu ya di usia sebelum menikah, akhirnya jadi macam-macam karena nggak tahu timeline ini. Seandainya dia tahu akan punya arah gitu, cari mentor, cari aktivitas produktif. Dan di sana dia menyadari ketika melakukannya ini adalah cara saya untuk menyiapkan diri, mendewasa, mematangkan sampai nanti usia berikutnya, di fase berikutnya dia dapat amanah pernikahan, kembali ke dalam untuk mengkader kemudian. Sudah bukan kader lagi. Wow. Jadi kader, mengkader. Nanti berikutnya keluar bareng-bareng sama kader. Pas 40 tahunnya. Jadi sabar ya, kalau gini jadi sabar. Artinya jadi tahu, karena jelas ini tuh bukan selamanya di dalam. Jadi ingat quote yang kemarin sempat dapat di satu komunitas bareng-bareng sama teman-teman, kamu tidak mungkin bisa bersabar atas sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Nah ini bisa banget membuat sabar loh. Rentang sabarnya bisa jadi panjang karena ya aku di dalam ini tuh bukan nggak ngapa-ngapain, ini justru sangat ngapa-ngapain karena lagi orientasinya adalah mengkader. Jadi, nyuapin, nyebokin gitu ya, ngegendong, itu bagian dari hal besar ya. 40-nya keluar ya, dan itu pembuktian dari istiqomah. Doa di ayat 15 surat Al-Kahf itu doa 3 generasi. Jadi tentang orang tuanya, tentang dirinya, dan tentang anak-anaknya. Ngebayang ya, memang karena udah 40 tahun perform keluar itu akan melibatkan 3 generasi itu. Ini anak sudah siap untuk jadi kader. Generasi sebelumnya juga, ayah ibunya juga mungkin masih ada di usia 60, 70 yang masih perform. Jadi bukan dikira 67 tahun itu pensiun, kemudian layu. Enggak, justru makin kenceng banget tuh. Memacu amal soleh ya. Jadi kitanya 40, orang tua kitanya kira-kira 60 atau 65, itu pacuannya kenceng banget. Juga sama, di waktu yang bersamaan kita punya anak 15 tahun. Wah, bisa bareng-bareng. Iya, makanya doanya tuh Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Diri tuh yang lagi perform, wa ala walidayya, orang tua yang lagi memacu. Ya, wa ala walidayya wa ana amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, anak keturunan ini nih. Dia 3 generasi. Dan itulah pembuktian dari istiqomah. Dahsyat. Mantap. Jadi bukan keresahan lagi ya dengan ilmu yang tadi itu udah memanjangkan rentang sabar karena kita paham timeline kehidupan dari start awal masuk ke alam dunia ya, karena startnya kan jauh lebih dari itu di belakang gitu ya, tapi ke alam dunia itu ketika 0 tahun sampai dengan akhir hayat, itu sebenarnya perjalanan. Dan masa 40 itu masa yang sebenarnya di situ kalau mau pol-polan, jor-joran, habisin semuanya, bahkan dalam arti kalau udah 40 tuh beda semangatnya sama ketika di usia rentang sebelumnya, maksudnya semangat tapi bijak gitu ya. Kalau udah 40. Kalau dulu semangat nabrak-nabrak. Iya, semangatnya gaspol kan. Ya, kalau ini semangat bijak-bijaknya. Oke. Ya teman-teman, itu ternyata pembahasan deep yang deep talk kan ya, sangat dalam banget, Masya Allah, bahwa ternyata itu adalah hal yang dijawab langsung sama Allah dalam Al-Quran. Timeline kehidupan manusia sampai akhir hayat, kalau masih dikasih usia sampai panjang gitu ya, itulah yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita tahu di masing-masing fase usia itu apa yang harus kita lakukan, harapan Allahnya ngapain sih nih manusia gitu, dan kita memenuhi itu, jadinya enggak bingung gitu. Jadi kita punya makna dalam menjalani hari-hari. Gitu teman-teman, terima kasih Kang Ulum. Kita ketemu lagi di segmen Deep Talk berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.